SD3, tema 1. Bumi dari alam semesta pembelema. Bumi terdiri dari 3 lapisan utama. Luar disebut kerak bumi. Lapisan disebut lapisan selubung. Lapisan terdalam disebut lapisan bumi. Bumi yang bulat ternyata mempunyai permukaan yang rata. Ada bagian bumi yang tinggi dan ada bagian bumi yang rendah. Ada bagian bumi yang cekung menonjol. Perbedaan tinggi rendah permukaan bumi ini disebut relief. Permukaan bumi selalu berubah. Salah satunya disebabkan oleh pergerakan lapisan bumi. Perubahan permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan lapisan kerak bumi berlangsung sangat lama. Ada perubahan permukaan bumi yang berlangsung sangat dan juga ada perubahan butuhkan waktu lama. Untuk mengamati bagian-bagian bumi, lakukan kegiatan berikut ini. Siapkan sebutir telur, kompor, dan panci untuk merebus telur. Rebuslah sebutir telur hingga matang. Belah telur menjadi 2 bagian tanpa mengupas kulitnya dan amati bagian dari telur tersebut. Buatlah laporan hasil pengamatanmu. Laporan berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Manakah bagian telur yang dapat mewakili bagian kerak bumi? Jawab, kulit. 2. Manakah bagian telur yang dapat mewakili bagian lapisan selubung? Jawab, putih telur. 3. Manakah bagian telur yang dapat mewakili bagian lapisan inti? Jawab, kuning telur. Kesimpulan, telur yang sudah direbus bentuk sama dengan planet bumi. Tapi kalau kerak bumi bentuk tidak rata, tetapi telur rata. Salah satu bening kita yang bentuknya menyerupai bumi adalah bola. Bola ada yang menyerupai bangun ruang. Bola menyerupai bangun ruang karena bola ruang di dalamnya. Berikut ini adalah gambar bangun ruang lainnya. Kubus, balok, limas. Ayo kita amati bangun datar yang ada pada sebuah bangun ruang. Salah satu benda yang berbentuk balok adalah kardus bekas kemasan pasta gigi. Ambil sebuah kardus bekas kemasan pasta gigi, bongkar dan amati bentuk benda yang ada kemasan tersebut. Apa saja bagian bentuk bangun datar yang ada bawang tersebut? Saat bangun balok dibongkar, kita menemukan beberapa bangun datar. 4 buah persegi panjang, 2 buah persegi. Gabungan bangun datar sun bangun ruang disebut jaring-jaring. Setelah jaring-jaring dari sebus yang kamu ambil sebuah kardus berbentuk kubus, bongkarlah, lalu amati bangun datar yang menyusun kardus tersebut. Gambarkan bentuk jaring-jaringnya. Balok dan kubus memiliki dari satu jaring-jaring. Coba gambarkan dengan kubus dan balok yang lainnya. Kamu sudah mengetahui tentang berbagai bentuk bangun ruang. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu juga bisa menemukan bentuk benda bangun ruang yang telah kamu pelajari. Bangun ruang sudah dipelajari adalah bola, kubus, dan balok. Dapatkah menyebutkan bangun ruang lainnya? Perhatikan gambar kue ulang tahun berikut. Bangun ruang yang serupa dengan kue ulang tahun Lani. Hari ulang tahun Lani. Hari ini Lani berulang tahun. Orang Lani membawa kue ke sekolah untuk dibagikan kepada teman-teman Lani. Lani membagi kue kepada semua teman dengan potongan sama besar. Semua teman Lani senang dan mengucap terima kasih. Lani bersikap adil terhadap teman-temannya. Teman-teman juga bersikap adil kepada Lani. Tiap orang harus berbuat adil kepada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Dengan berbuat adil, setiap orang akan hidup dengan damai dan tentram. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Menurutmu, mengapa Lani harus bersikap adil? Sikap adil akan memberikan perasaan senang ke semuanya dan tidak menyebabkan iri hati. 2. Apa yang terjadi jika salah satu dari teman Lani mendapatkan potongan lebih besar? Jawab. Akan menyebabkan iri hati dan menganggap ini tidak adil. 3. Apakah manfaat berbuat adil kepada orang lain? Jawab. Orang lain senang dan pas dan tidak iri hati. 4. Bisakah kamu menyebutkan beberapa contoh bersikap adil kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, membagi tugas kelompok secara merata, membagi tugas di kelas dengan merata. Siti sedang mengerjakan tugas kelompok. Siti bertugas sebagai ketua kelompok. Siti membagi tugas yang sama untuk semua anggota kelompok. Siti sebagai ketua kelompok bersikap adil kepada anggota kelompoknya. Hari ini Udin akan belajar mengenai berbagi. Udin diminta bu guru untuk mempermainan kesukaannya ke sekolah. Udin memberi kesempatan kepada semua yang ingin melihat mainan tersebut. Udin bersikap adil kepada teman-temannya. Pikirkanlah salah satu contoh sikap adil terhadap teman yang dapat kamu lakukan di kelas.
Buktikan sikap tersebut. Lu ceritakan dalam bentuk tulisan. Sidil yang dilakukan adalah sikap yang tidak membedakan orang satu dan yang lainnya. Semua sesuai dengan haknya. Perasaanku saat berlaku adil adalah senang. Sikap temanku saat aku bersikap adil adalah senang.